Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Melania, NPM 18160038 dari kelas PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi pembelajaran SD. Bab 1 yaitu konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Yang A yaitu hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro yang berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mengajar atau mendidik. Micro teaching adalah salah satu cara pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas atau miniatur mengajar. Bentuk penyederhanaan tersebut misalnya waktu mengajar yang normal dari 33 sampai 40 menit menjadi 10 sampai 15 menit. Jumlah siswa dalam kondisi yang sebenarnya itu sejumlah 25 atau 30 orang. Dibatasi menjadi 5 atau 10 orang saja. Menurut Roestian 1982, pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar yang segala sesuatunya itu dikecilkan atau disederhanakan, sehingga bisa disimpulkan bahwa pemahaman terkait micro teaching atau simulasi pengajaran yakni model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas atau mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar atau yang disebut dengan basic teaching skill yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Yang B yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuannya yaitu yang pertama, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun guru dalam hal keterampilan mengajar atau teaching skill. Yang ketiga, untuk memberi kesempatan kepada calon guru maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam hal keterampilan mengajarnya. Lalu manfaat dalam pembelajaran mikro ini akan dirasakan oleh pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa calon guru. Yang kedua, manfaat bagi guru dan manfaat bagi supervisor. Yang C yaitu karakteristik pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya, mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Akan tetapi walaupun bentuk pembelajaran mikro bersifat disederhanakan atau mikro, tetap sebagai bentuk pembelajaran yang sebenarnya real teaching. Hanya saja praktek mengajar melalui micro teaching tersebut tidak dilakukan di kelas yang sebenarnya. Yang D yaitu prinsip pembelajaran mikro. Di sini adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran mikro, yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua itu aktivitasnya, yang ketiga yaitu balikan dan penguatan, lalu yang keempat tantangan, dan yang kelima perbedaan individual. Prinsip adapun dari
Adapun menurut Dadang Sukirman 2012-33, prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada penampilannya. Yang kedua itu spesifik dan konkret. Yang ketiga itu umpan balik. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima itu ketuntasan. Yang keenam itu maju. Lalu yang E, unsur-unsur pembelajaran mikro. Melalui pendekatan pembelajaran mikro dapat memperluas wawasan dan pemahaman yang terkait dengan pembelajaran. Dari proses latihan dalam pembelajaran mikro, pihak-pihak yang berkepentingan akan memperoleh masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki proses penyiapan, pembinaan, dan peningkatan profesi guru. Bab 2 yaitu metodologi pembelajaran. Yang A, pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013, Sekolah Dasar, pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu dicirikan yang pertama tematik terpadu dan yang kedua itu pendekatan saintifik. Yang pertama, landasan filosofis kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1-1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tumbuh dalam diri peserta didik. Yang kedua, landasan yuridis kurikulum 2013. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Yang ketiga itu dasar pemikiran. Keberhasilan penerapan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran di kelas sekolah dasar sesuai yang diharapkan pemerintah dan masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman, kesadaran, kemampuan, dan kreativitas serta kesabaran dan keuletan para guru SD itu sendiri. Yang B yaitu penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Lalu kegiatan pendahuluan, lalu kegiatan inti dan kegiatan penutup. Yang C, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Lalu bab 3, keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku kemampuan atas keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki seorang guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Yang A yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Pembukaan yang baik akan mampu mengantarkan atau mengkondisikan kegiatan tahap berikutnya dengan lebih lancar dan berkualitas. Yang B yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar
ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan atau dalam proses pembelajaran, baik yang bersifat gangguan kecil atau gangguan yang sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki tugas dan kewajiban yang luas, antara lain selain harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan, guru juga harus memiliki keterampilan untuk menciptakan kondisi kelas atau lingkungan pembelajaran untuk dapat mendorong siswa agar melakukan aktivitas belajar dengan aktif, kreatif, dan inovatif, serta menantang dan mengembangkan prakarsa sesuai dengan bakat siswa tersebut, minat dan potensinya masing-masing. Yang C yaitu keterampilan menggunakan media atau alat. Komponen media dan alat pembelajaran. Ini sebagai contoh yaitu yang pertama yaitu media audio, media visual, media audiovisual. Tujuan dalam menggunakan media dalam kelas ini agar proses pembelajaran sedang berlangsung itu dapat berjalan dengan tepat dan berguna untuk siswanya. Yang D, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini harus dilatih dan ditingkatkan secara terus-menerus. Tujuannya agar siswa memperoleh pemahaman yang jelas terhadap materi yang sedang diajarkan. Yang E, keterampilan variasi stimulus. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda, bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas atau mendalam. Yang F yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicaranya. Yang G yaitu keterampilan memberi penguatan. G, keterampilan memberi penguatan. Oleh karena itu, guru harus melatih kemampuan untuk mengembangkan berbagai jenis penguatan dan membiasakan diri untuk menerapkannya dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak hanya menyajikan materi untuk dikuasai oleh peserta didik, tetapi selalu bermuatan nilai-nilai edukatif untuk membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik dan saling menghargai. Yang H yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur untuk melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman dan informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Yang I yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kegiatan kelompok kecil dan perorangan yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat, maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peserta didik tersebut. Yang J, keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan seorang guru untuk menutup atau mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.